Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cermin Sukses. Di sini, kita membahas segala hal tentang keuangan, investasi, dan cara mencapai kebebasan finansial. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan banyak diminati, yaitu bagaimana cara memulai investasi properti, bahkan jika Anda masih pemula. Mungkin Anda berpikir bahwa investasi properti hanya untuk orang kaya atau mereka yang punya modal besar. Padahal, dengan strategi yang tepat, Anda bisa memulainya lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Di video ini, saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa Anda ikuti, mulai dari nol sampai properti Anda mulai menghasilkan uang. Jadi, pastikan Anda simak sampai akhir. 1. Menentukan tujuan investasi. Langkah pertama dalam investasi properti adalah menentukan tujuan Anda. Mau digunakan untuk apa? Ada beberapa pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Sewa jangka panjang. Properti untuk disewakan jangka panjang sangat cocok jika Anda ingin passive income stabil dari kos-kosan atau rumah kontrakan. Sewa harian. Beberapa contoh dari sewa harian adalah seperti Airbnb atau guest house, lebih menguntungkan tapi butuh manajemen yang lebih aktif. Flipping atau jual kembali. Flipping adalah membeli properti dengan harga murah, melakukan renovasi, lalu menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Investasi tanah. Investasi tanah biasanya untuk jangka panjang, karena harga tanah cenderung naik seiring waktu. Setiap strategi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tentukan mana yang paling sesuai dengan modal dan tujuan finansial Anda. 2. Menyiapkan modal dan keuangan. Banyak orang ragu memulai investasi properti karena merasa modalnya terlalu besar. Tapi sebenarnya, ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan properti dengan modal lebih ringan. Berikut cara-cara yang bisa Anda lakukan. Tabungan pribadi. Menggunakan tabungan pribadi untuk memiliki properti, ini cara yang paling aman untuk memiliki properti, namun ini membutuhkan waktu untuk menabung terlebih dahulu. KPR atau kredit properti. Dengan sistem cicilan, Anda bisa memiliki properti dengan DP 10% sampai 30%. Sistem memiliki properti dengan sistem KPR cukup ringan di awal. Patungan atau kerja sama investor. Mekanisme ini bisa dilakukan dengan teman atau keluarga. Dengan sistem patungan proses memiliki properti menjadi lebih ringan. Crowdfunding properti. Cara memiliki properti yang terakhir adalah crowdfunding. Beberapa platform memungkinkan Anda berinvestasi dalam properti dengan dana kecil. Pastikan Anda juga memperhitungkan biaya tambahan, seperti pajak, notaris, renovasi dan yang terpenting, jangan lupa siapkan dana darurat. 3. Riset lokasi dan pasar properti. Lokasi adalah faktor paling krusial dalam investasi properti. Harga properti bisa meningkat pesat jika berada di lokasi yang strategis. Beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Akses transportasi mudah, misalnya dekat tol atau stasiun. Tren pertumbuhan wilayah, misalnya daerah yang sedang berkembang pesat. Sebelum membeli properti, lakukan riset dengan membandingkan harga pasaran, melihat tingkat permintaan, dan mengecek apakah daerah tersebut memiliki potensi kenaikan harga di masa depan. 4. Mempelajari legalitas dan regulasi. Sebelum membeli properti, jangan lupa untuk mengecek legalitasnya agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Beberapa dokumen penting yang harus Anda periksa antara lain. Sertifikat hak milik SHM, atau Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB. Izin mendirikan bangunan IMB. PBB dan pajak properti yang sudah dibayarkan. Pastikan properti yang Anda beli tidak dalam sengketa. Anda bisa mengeceknya di kantor pertanahan atau menggunakan jasa notaris terpercaya. 5. Strategi membeli properti yang menguntungkan. Untuk mendapatkan properti dengan harga terbaik, ada beberapa strategi yang bisa Anda gunakan. Beli properti lelang, biasanya lebih murah dari harga pasar. Negosiasi dengan pemilik langsung. Hindari perantara agar bisa mendapatkan harga terbaik. Beli properti di area yang sedang berkembang. Potensi kenaikan harga lebih tinggi. Jangan terburu-buru dalam membeli. Lakukan riset dan bandingkan harga properti sebelum mengambil keputusan. 6. Cara mendapatkan passive income dari properti. Setelah memiliki properti, saatnya memanfaatkannya untuk menghasilkan passive income. Beberapa cara yang bisa Anda pilih. Sewa jangka panjang, rumah, apartemen, atau kos-kosan. Sewa harian, Airbnb atau guest house bisa memberikan keuntungan lebih besar. Bisnis properti kreatif.
seperti co-living space atau rumah transit pekerja. Pastikan Anda juga menetapkan harga sewa yang kompetitif agar properti Anda cepat laku. 7. Risiko dalam investasi properti dan cara mengatasinya. Seperti investasi lainnya, properti juga memiliki risiko. Beberapa risiko yang sering terjadi dan cara mengatasinya. Sulit dijual kembali. Pilih lokasi strategis dan properti dengan permintaan tinggi. Penyewa bermasalah. Gunakan kontrak sewa yang jelas dan lakukan screening tenan. Regulasi berubah. Selalu update aturan properti dan pajak di daerah Anda. Dengan manajemen risiko yang baik, investasi properti bisa menjadi aset yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jadi, itu dia panduan lengkap bagaimana memulai investasi properti dari nol. Mulai dari menentukan tujuan, mencari modal, riset lokasi, sampai cara menghasilkan passive income. Semoga video ini membantu Anda memahami langkah-langkahnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cermin Sukses. Dan kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan senang membantu menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.